فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari, halaman 65. Qala asy-Syaikh al-'Allamah Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah, kata beliau, walhamdulillah alladzi hayya lana wusul hadhihi an-nusus nusul kitab al-aziz wa sunnatul mutahharah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kami untuk sampai kepada dalil-dalil, nas-nas, yaitu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah al-mutahharah, litakuna sababan fil hidayah, yang bisa menjadi apa? Sebab untuk mendapatkan hidayah, wa nuran nastadi'u bihi, dan juga sekaligus menjadi cahaya yang kita mengambil sinar dan cahaya tersebut dengannya. Wa innal akhdha biha wal i'tisam biha wa tatbiqal amali laha lahu wa muradullahi min ibadihi. Dan sesungguhnya mengambil dalil dari Al-Qur'an was sunnah dan berpegang teguh dengannya dan mempraktekkan secara amalan, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Jadi mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah bukan hanya sekedar ucapan dan pengakuan, tapi diiringi dengan bukti amalan. Bukti amalan. Karena kalau cuma sekedar pengakuan, banyak orang yang mengaku kami berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, rujukan kami Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi praktek amalannya jauh daripada apa yang dia ucapkan. Tapi kita barakallahu fiik, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, untuk menyelisih orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, kita mengamalkan ilmu yang dimiliki dan beramal dengan ilmu. Kita lihat apa kata beliau, fal wajibu, maka yang wajib, an yata'amalal muslimun ma'a nususil kitab was sunnah biltizamil awamir wajtinabin nawahi wa ihlalil halal wa tahrimil haram. Masya Allah, lihat ini. Maka yang wajib, hendaknya kaum muslimin mereka itu bermuamalah dan merespon terhadap dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah dengan cara apa? Berpegang teguh dengan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Inilah yang wajib bagi kita semuanya. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh dengan jalan yang lurus ini, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, maka hal tersebut adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada hidayah, petunjuk yang benar. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Sunnah, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an was Sunnah. Ketika orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, ucapannya, amalannya, serta perbuatannya, maka akan dijamin dengan keselamatan dunia dan akhirat. Sampai Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, man aradan najata fa alaihi bi kitabillah
wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga Imam Zuhri rahmatullahi alaihi. Beliau menukilkan atau beliau mengucapkan sebagaimana menukilkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan at-tamassuku bis sunnatin najah fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa na'shul ilmi thabatud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Artinya berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Jadi ingin selamat, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, bukan berpegang teguh dengan hawa nafsu, logika, akal, perasaan-perasaan yang jauh daripada kebenaran, tidak. Tapi berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an was sunnah. At-tamassuku bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah apa? Kunci keselamatan. Kunci keselamatan. Kemudian beliau mengatakan ilmu itu akan dicabut dengan pencabutan yang sangat cepat. Dan menyebarkan ilmu sumber hidupnya agama ini. Fa na'shul ilmi sabatud din wad dunya. Menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, itu sumber kokohnya apa? Agama dan dunianya. Wa fi dhahabil ilmi, dan hilangnya ilmu, dhahabu dzalika kullih. Hilang itu semuanya. Jadi kalau sudah enggak ada ilmu lagi, yang ada hanya dunia, wal iyadu billah, tidak ada lagi yang paham mana yang halal, mana yang haram. Tentunya akan terjadi kerusakan dan juga na'am barakallahu fi keonaran di mana-mana. Ibaratnya ilmu ini adalah cahaya. Manakala cahaya tidak ada, bagaimana? Orang akan berjalan di kegelapan yang penuh dengan kegelapan yang gelap gulita, tentunya akan membahayakan. Tapi dengan adanya cahaya ilmu, ada yang mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah, ada yang mengajarkan qala Allah qala Rasul, itu merupakan apa? Kenikmatan yang luar biasa. Kita lihat, wa akhdhil haqqi wa raddil batil, dan mengambil al-haq dan juga menolak kebatilan. Dalam artian menyuarakan al-haq dan bantah kebatilan. Jadi kalau enggak ada yang bantah kebatilan, kemudian hanya al-haq yang diserukan, itu banyak orang yang tersamarkan mana yang hak, mana yang batil. Makanya al-imam atau para imam terdahulu, mereka tidak berhenti dalam menyuarakan hak saja, tapi mereka masih membantah 6 kelompok-kelompok ahlu bid'ah wad dhalal, kelompok-kelompok sesat, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, ataupun Khawarij, ataupun Sufiyah. Tujuannya apa? Agar semakin jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang di atas sunnah, mana yang di atas kebid'ahan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah waktu itu, nah barakallahu fi, ketika ada yang komentar kepada beliau, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, kami itu merasa berat mendengarkan si fulan dhaif, si fulan kada. Maksudnya adalah ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan semakna, beliau menjelaskan bahwasannya kalau seandainya tidak ada yang mengatakan si fulan dhaif, si fulan kada, maksudnya enggak ada ilmu jarh wa ta'dil, kapan orang akan mengetahui hadis yang sahih daripada hadis yang dhaif? Paham ya? Tapi dengan adanya para ulama menjelaskan haddatsana fulan, menjelaskan haddatsana fulan, fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan thiqah, fulan saduq, ya kan, fulan makbul. Itu akan apa? Semakin jelas bahwasanya mana hadis yang pantas diterima dan mana yang dhaif. Bisa dipahami ya? Nah, jadi pentingnya al-ilm bil kitab was-sunnah, yaitu mengilmui Al-Qur'an dan as-sunnah. Di antaranya ilmu apa? Ilmu al-jarh wa ta'dil. Paham ya? Al-jarh wa ta'dil. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan, melebihi kadarnya, akhirnya sembarangan, serampangan dalam memberikan suatu vonis atau hukum, tidak. Tidak pula meremehkan sehingga bermudah-mudahan tidak mau membicarakan kelompok sesat, tidak mau membicarakan aliran-aliran yang berseberangan Al-Qur'an sunnah, tapi semuanya sesuai dengan kadarnya. La ifrat wala tafrid. La ifrat, tidak berlebihan, wala tafrid, tidak meremehkan. Semuanya diletakkan sesuai dengan haknya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Kita lihat di sini barakallahu fiik, kata beliau, wal i'tisam bis sunan wa tarkul bid'ah, dan berpegang teguh dengan as-sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Berkata Imam Syatibi rahimahullah dengan semakna, beliau menjelaskan cara agar kita senantiasa istiqamah di atas sunnah, menjauhkan diri kita dari majelis ahlu bid'ah wad dhalal. Jadi jangan sampai punya pikiran, wah, kita harus punya target ini. Akhirnya dia belajar nahwu sharaf kepada ahlu bid'ah hizbiyin. Nanti belajar akidahnya bersama ahlu sunnah.
Nanti belajar ilmu faraidnya kepada orang yang enggak jelas, jangan. Semua ilmu, baik itu ilmu alat, ya, ilmu Al-Qur'an Sunnah atau ilmu sekedar ilmu nahwu sharaf, ilmu mustalah usul, semuanya pastikan dipelajari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, al-bu'du 'an majalis ahli bidah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du 'an majalis ahli bidah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari majelis ahli bidah itu adalah jalan menuju as-sunnah. Jadi kalau ingin kokoh di as-sunnah, hindari jauhi majelisnya ahli bidah wad dalal. Baik dalam masalah ilmu-ilmu alat tadi ya. Jadi jangan bermudah-mudahan itu cuma ilmu alat Ustaz. Nanti kalau fikihnya kami belajar di orang kelompok ini. Nanti kalau akidahnya dan tauhidnya, manhajnya belajar bersama al-sunnah, tidak bisa. Karena apa? Karena yang namanya al-bid'ah was sunnah la yastami'ani abada. As-sunnah dengan al-bid'ah tidak akan pernah berkumpul sama sekali. Oleh karena itu, di dalam mengambil ilmu, ambillah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Sawa'un minal bid'ah al-mutaqaddimah salifah allati naqra'uha fil kutub, baik kita menjauhi kebid'ahan yang telah terdahulu yang kita baca dari kitab-kitab, bid'ah khawarij, bid'ah mu'tazilah, ya kan? Bid'ah rafidhah, itu semuanya kita waspada, hati-hati. Karena mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat apa? Kejelekan, tapi itu waspada, berhati-hati terhadapnya. Bisa dipahami? Pantunnya Hizam? Minal khairi. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk waspada terhadapnya. Jadi kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat apa? Kejelekan, tapi untuk berhati-hati, waspada dari kejelekan tersebut. Ini kelompok khawarij kita pahami. Wah ini bahaya, ideologinya, pemikiran bahaya, kita hindari. Wah ini kelompok rafidhah, bahaya ini, parah ini misalkan. Keyakinannya rusak misalkan. Nah, untuk kita berhati-hati, waspada terhadapnya. Faham? Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, ya, jadi pengennya mulus baik terus, enggak mau tahu yang jelek-jelek, enggak mau tahu kelompok sesat, yaqa'u fihi. Dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Faham? Jadi ibaratnya kita berjalan, nah di negeri orang yang kita enggak tahu, itu biasanya kita mencari tahu jalan yang bagus yang mana. Jangan langsung sembarangan masuk lewat jalan apapun dia lewatin ternyata masuk lubang. Faham ya? Nah, pentingnya mempelajari ilmu agama dengan apa? Dengan bimbingan dan arahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka tentunya mengambil dari hujah dan argumen Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga terbimbing yang jalan yang lurus yang mana, yang bengkok yang mana, Ahlus Sunnah yang mana, Ahlu Bid'ah wad Dhalal yang mana. Kita lihat lagi. Naam, au al-bid'ah al-mu'asarah allati tahdhu fi kulli zaman, atau bid'ah-bid'ah kontemporer yang terbaru, yang muncul belakangan, yang zaman sekarang ini, ya, yang muncul pada setiap waktu. Wa fi kulli makan, dan muncul setiap tempat. Li'anal bid'ah lam tanqarid, karena bid'ah itu belum habis. Kebid'ahan belum apa? Belum habis, makanya peperangan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlu Bid'ah itu sampai akhir zaman. Faham ya? Naam, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, beliau menyebutkan bahwasanya fa ahlus sunnati makrunatun bil jamaah kama anna ahl bid'ah makrunatun bil furqah. Fa yuqal ahlus sunnati wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Artinya apa barakallahu fiik? Kalau ingin bersatu, berkumpul, nah barakallahu fiik, di atas al-haq, inilah yang namanya al-jamaah. Faham ya? Maka ahlus sunnah senantiasa diiringi dengan apa? Al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Ma wafaqal haqqa, sesuatu yang mencocoki kebenaran, sebagaimana ungkapan Imam Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syamah rahimahullah, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kapan datang perintah untuk bersenantiasa berpegang teguh dengan jamaah,
Jamaah apa ini? Jamaah tabligh. Bukan jamaah tabligh ya. Jamaah di sini kata beliau haitsu ja'al amru bil luzumil jamaah, kapanpun datang perintah untuk senantiasa kokoh berpegang teguh dengan jamaah, fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh, ini yang diinginkan. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya, itulah al-jamaah. Walaupun jumlahnya sedikit. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi dinukilkan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan apa? Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Kita lihat berkali-kali itu ya. Artinya wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan yang hak, jalan yang benar, dan jangan merasa takut minder dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Dan waspadalah, berhati-hatilah di atas jalan kebatilan, dan jangan merasa tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Dalam artian, kalau kita ngikuti mayoritas orang, kebanyakan orang, kita tahu sendiri bagaimana kebanyakan orang. Mereka pengennya sesuatu yang mudah, walaupun berseberangan syariat, ini boleh, ini enggak masalah, ini la ba'sa bihi, ini masih ada khilaf, ini diperselisihkan di antara para ulama. Itu pengennya yang enak-enak kan? Tapi ingat, kalau ngikutin kebanyakan manusia, apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Artinya jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka justru akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngikutin apa? Ad-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Walakin alhamdulillah kullama intasharat bid'atun min 'asri as-sahaba ila yaumin hadha wa ila ma sya'allah yuhayyillahu laha man yarudduha bil haqq bi adillatil kitab was sunnah wa yuhadzirun nas minal wuqu' fiha ma sya'allah sahih. Akan tetapi walhamdulillah segala puji milik Allah Ta'ala, setiap kali tersebarnya kebid'ahan sejak dari zaman para sahabat sampai hari kita ini, dan sampai nanti Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala membangkitkan, menyiapkan di sana orang yang siap untuk membantahnya dengan kebenaran. Dibantah dengan apa? Dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang yang memperingatkan manusia dari apa? Dari bahayanya terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah tersebut. Lihat. Makanya sunnatullah jalla wa'ala, termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya yaumal qiyamah atau hatta ya'tiya amrullah. Artinya barakallahu fiik, Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau mengatakan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka unggul tampil di atas al-haq, mengungguli kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Masih ada seperti itu kan? Masih ada yang menyuarakan kebenaran, dibantah kebatilan, kesesatan dibantah, kebid'ahan dibantah. Paham ya? Kemudian kesyirikan dipadamkan, masih adalah hak. Sampai kapan barakallahu? Sampai mendekati hari kiamat. Tidak membahayakan orang-orang yang mencaci maki, menghina Ahlus Sunnah, dan juga tidak membahayakan orang yang merendahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas apa? Di atas petunjuk, di atas hidayah. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wan nasu baina muwaffaq yarfadul bid'ah wa yakhus sunnah. Maka manusia itu terletak apa? Di antara diberikan taufik sehingga dia menolak kebid'ahan dan mengambil as-sunnah, wa baina jahil awalahu gharadun minal aghrad as-sayyi'ah. Antara yang kedua adalah orang yang bodoh, yang dia punya tujuan dari tujuan-tujuan yang jelek, fayabqa fi jahimil bid'ah, maka dia tetap berada di dalam lembah kebid'ahan, mu'ridun 'anis sunnah, dia berpaling daripada as-sunnah. Lihat itu. Sudah datang al-haq, datang as-sunnah, tinggalkan kebid'ahan. Jangan terus-menerus di atas kebid'ahan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dallun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid musyrik dia. Mau ataukah tidak mau itu vonis globalnya. Kemudian dan orang yang berpaling daripada as-sunnah maka dia mubtadi'un dallun. Dia adalah mubtadi' sesat. Sya'a am aba, baik mau ataukah tidak mau. Oleh karena itu waspada barakallahu fiik. Kalau datang as-sunnah tinggalkan kebid'ahan. Sami'na wa ta'na. Tidak perlu banyak bicara, banyak kata-kata, akhirnya meninggalkan fakta dan realita, jangan. Faham ya? Ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, apa itu?
Kalau sudah datang al-haq, penjelasan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya ini halal haram, tidak boleh mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang akhirnya dia justru akan tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata dan jauh. Belum? Ayo. Naam, itu ayatnya ya. Naam, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara dia mencari pilihan yang lain. Sudah jelas-jelas ini halal ini haram, dia malah mencari pilihan yang lain. Sudah jelas ini bid'ah ini sunnah, dia mencari pilihan yang lain. Paham ya? Sudah jelas ini jalannya lurus, ini jalan yang bengkok, yang banyak gangguan dan juga cobaannya, banyak syaitan yang menyuruh situ, dia malah mencari jalan yang lain. Paham ya? Maka apa kata Allah SWT? Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ta'na. Dan banyak ancaman-ancaman yang menunjukkan bahwasanya kita harus waspada, berhati-hati, jangan sampai kita menolak atau justru menjauh daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Wa hadza min adz-dzulm, ini termasuk bentuk kedzaliman lin nafs terhadap dirinya. Zalim terhadap dirinya sendiri. Alladzina Allah azza wa jalla anhu biqaulih, yang mana Allah Ta'ala melarang tentang hal tersebut dengan perkataannya, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan menzalimi diri-diri kalian. Menunjukkan bahwasanya tetap dalam kondisi bodoh, tidak mau menghilangkan kebodohannya, tidak mau kembali pada jalan yang benar setelah tahu kebenaran itu ada di hadapannya, itu merupakan bentuk kedzaliman, menzalimi dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah Ta'ala ancam dengan apa? Dengan sejelek-jelek tempat kembali orang yang tahu kebenaran di hadapannya, al-haq di hadapannya, dalil di hadapannya, justru dia malah menolak, menentang. Dalilnya Izam, wa may Raihan, sudah datang petunjuk di hadapannya ya, dia malah justru berpaling gitu loh. Akhirnya Allah Ta'ala ancam dengan apa? Dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam, sejelek-jelek tempat kembali. Datang al-haq, qala Allah qala Rasul, ya, datang hujjah, argumen di hadapannya. Dia malah menempuh jalan selain jalannya para sahabat, selain jalannya para salafus saleh. Justru menempuh jalannya para pembesar mereka, jalannya para senior-senior mereka yang di atas kebatilan. Udah udah masuk belum? Rafi udah masuk? Belum? Novel? Farid? Belum juga? Hasan? Ayo. Na'am, ahsanta barakallahu fikum. Dalilnya itu, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah jelas petunjuknya itu ya. Naam. Dan malah ngikutin siapa? Wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin. Justru mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat, selain jalannya para salaf. Dia ikuti jalannya ahlul bid'ah wad dhalal, ya, jalannya hizbiyin, jalannya orang sesat. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berpaling dari orang tersebut. Dan Allah Ta'ala campakkan orang tadi ke mana? Ila jahannam, dicampakkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Masukkan dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Makanya hati-hati barakallahu fiik, jangan sampai sudah tahu hujjah, tahu dalil, tahu argumen, justru dia berpaling, menolak, bantah, ngeyel atau semisalnya. Cukup satu ucapan sami'na wa ta'na. Paham ya? Kami mendengar, kami taati, kerjakan semampunya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi, wa yu'khadh minal hadis wujubul balagh mimman atahumullah ilman ghairahum
mimman yajhaluna al-ilm. Diambil dari hadis ini wajibnya menyampaikan dari apa-apa yang Allah datang kepada mereka berupa ilmu kepada orang yang selain mereka. Dari kalangan orang-orang yang bodoh terhadap ilmu, mendakwahkan ilmu. Jadi orang berdakwah itu tidak disyaratkan harus buahnya ilmunya dulu. Antum punya ilmu Al-Qur'an Sunnah, paham, amalkan, dakwahkan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ballighu anni walau ayah. Enggak banyak. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya orang ketika berdakwahkan Al-Qur'an Sunnah itu tidak diharuskan banyak dulu ilmunya, hafal sahihain, hafal Al-Qur'an, kemudian hafal kutub sittah misalkan harus baru berdakwah, tidak. Paham ya? Antum paham Al-Qur'an Sunnah, ilmu sudah antum miliki, sudah diamalkan, dakwahkan semampunya. Kemudian sabar di dalam berdakwah. Nah, lihat, walaupun satu ayat, balighu anni walau ayah. Berapa ayat? Satu. Bayangkan itu. Karena tuntutan berdakwah itu, na'am barakallahu fiik, sangat mulia orang berdakwah, mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah. Tapi ingat, jangan mendakwahkan sesuatu yang antum dakwahkan tapi antum sendiri tidak mengamalkannya. Atau kita dakwahkan tapi kita tidak mengamalkan, jangan. Itu ancamannya berat juga nanti di akhirat. Paham ya? Ada orang di akhirat, dia ditarik dalam kondisi dimasukkan dalam neraka, kemudian ususnya terurai. Ususnya keluar ususnya. Dia putar-putar keliling situ. Akhirnya penduduk neraka berkumpul mereka, mengatakan, "Ya fulan, wahai si fulan, malak, kenapa kamu? Alam takun ta'mul ma'ruf wa tanhanil munkar?" Bukan dulu di dunia kamu merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara munkar? Apa kata si fulan? Bala, benar. Dulu aku di dunia kuntu amrul ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkarin wa ati. Dulu di dunia benar, aku menyampaikan al-haq, menyampaikan kebaikan tapi aku enggak mengerjakannya. Dan aku melarang dari kemungkaran tapi aku justru melakukannya. Lihat, ancaman bagi orang yang apa? Menyampaikan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Allahumma sallim sallim. Nah, itu ngeri sekali ya. Jadi pastikan kita menyampaikan al-haq, menyampaikan ilmu Al-Qur'an Sunnah, kita memberikan contoh yang terbaik yaitu mengamalkannya. Agar orang yang melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kalian sampaikan, mereka mengambil pelajaran bahwasanya itu memang diamalkan, bukan sekedar disampaikan. Faham? Jadi bukan sekedar hanya kata-kata, tapi dia buktikan dengan fakta dan realita. Nah, kita lihat di sini. Kullun fi baitihi wa fi mustama'ih. Nah, wa fi mustama'ih bal wa fi kulli makan yahil fihi talibul ilm. Kata beliau, diambil dari hadis ini wajibnya menyampaikan ilmu terhadap orang-orang yang telah diberikan padanya ilmu kepada orang-orang yang selain mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh terhadap ilmu. Di setiap tempatnya, di setiap masyarakatnya, bahkan di setiap tempat yang memang apa? Singgah seorang pencari ilmu di situ, nyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fal muslimun ikhwah, maka kaum muslimin mereka bersaudara. Wa hajatul juhal ilal ulama, dan perlunya butuhnya orang yang bodoh terhadap para ulama a'zam min hajatihim ila ta'amihim wa syarabihim wa hajatihim dunyawiyah. Lihat ini. Kebutuhan orang-orang bodoh terhadap ilmu itu terhadap para ulama lebih dia butuhkan daripada apa? Perlunya mereka kepada makanan, minuman dan keperluan mereka dalam hal dunia. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, bagus sekali kalamnya seputar ilmu ini. Siapa yang ingat? Seputar ini mirip dengan ucapan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah ini. Ingat Hizam? Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. An-nasu ila al-ilmi ahwaj minhum ila at-ta'am asy-syarab. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am asy-syarab fil yawmi marrah aw marratain. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasih. Lihat itu luar biasa. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, manusia itu perlunya terhadap ilmu lebih dia perlukan, lebih dia butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena seseorang mungkin sehari makan minum sekali dua kali cukup. Tapi perlunya terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan, bayangkan itu. Ingin aktivitas jual beli perlu ilmu, ya kan? Ingin dagang perlu ilmu. Ingin bermuamalah perlu ilmu. Ingin qada'il hajah perlu ilmu enggak? Naam. Ingin salat, puasa, semuanya perlu ilmu. Oleh karena itu barakallahu fiik, yang namanya ilmu keutamanya sangat besar. Kita tutup yang terakhir. Wallahu azza wa jalla akhadha al-ahda 'ala al-ulama an yuballighu
wa tawa'ad al-katimin bi asyaddil wa'id kama qala ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, agar apa? Agar kalian wahai orang-orang yang telah diberikan kitab menyampaikan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Karena menyembunyikan al-haq, kemudian tidak menyampaikan al-haq, padahal al-haq di hadapannya, itu termasuk perilaku orang-orang ahlul kitab. Apa? Jalannya, Izam. Apa? Ya ahlul kitab. Ayo, dikit lagi. Ayo, ulangi lagi, Sak. 5 talbisul haqqal batil wa taktumunul haqqa wa antum ta'lamun. Syahidnya itu. Paham ya? Wahai ahlul kitab, kenapa engkau justru menyamarkan hak dan kebatilan? Wa taktumunul haqq, dan menyembunyikan hak. Wa antum ta'lamun, ya kan? Dalam keadaan kalian mengetahui. Ancamannya berat nanti ancamannya. Sudah tahu dalilnya, tahu ilmunya, ditanya kok dia diam, menyembunyikan ilmunya, disembunyikan. Ini ilmu untuk orang-orang yang kira-kira khusus aja. Jadi enggak semuanya diajarkan, disembunyikan oleh dia. Ancamannya di akhirat bagaimana? Mulutnya akan disumbat dengan penyumbat dari neraka. Wal a'yadu billah. Paham ya? Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat dia akan sumbat mulut dengan penyumbat dari api neraka. Wal a'yadu billah. Allahumma salim. Pastikan, ingat selalu nasihat yang sering ana ulang-ulang, nasihat Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ilm, al-amal, ad-da'wah, as-sabru 'alaiha. Ilmu, amal, dakwah, bersabar di dalam berdakwah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.